8.000 surat yang dikirim ke KPK per tahun itu surat itu dari orang-orang paling dekat dari dia loh. Oh iya, ada juga istrinya kok ngirim, kan selalu biasa yang kayak begitu. Jadi laporan-laporan itu iya, dari orang dekat. per hari ini, tahun depan kita harus mulai proses pemilu 2027. Per hari ini saya nggak lihat nih kemajuan undang-undang pemilu kita belum ada terlihat. Kayaknya mereka last minute mau bikin manuver kayaknya. Pantas modusnya selalu sama ya. Yes, nggak jauh dari situ, pengadaan barang, pemerasan, perizinan, promosi. Sepanjang 2026, sepanjang tahun ini ya, sampai bulan ini, kita tapping ini bulan Juli ya. Juli, berarti baru 7 bulan ya. Itu sudah ada 11 kepala daerah yang kena OTT. Gitu. Wow. Jadi kan jadi pertanyaan besar nih. Kok bisa gitu loh? Kenapa ya sebanyak itu? Dan ini kayaknya berulang tiap tahun begitu, tiap tahun begitu. Ini ada yang salah gini. Iya, dan modusnya hampir semuanya sama. Iya. Lalu pengadaan selalu ini. Iya. Ya mudah-mudahan saya nggak bikin gelap ya hari ini. Jangan dong. Karena bikin gelap banyak nih, kita mau coba bikin terang nih kali ini. Jadi kalau kita lihat, akhirnya kan kita mencari apa sih penyebabnya gitu. Dalam pikiran saya sebenarnya jelas pertamanya itu adalah memang biaya politik yang tinggi. Jadi muncul yang disebutnya political corruption. Dari political corruption itu muncul lagi yang paling atas sebenarnya itu state captured corruption. Jadi korupsi yang kemudian dibuat itu dikesankan oleh negara gitu. Makanya disebutnya state captured corruption. Dan itu memang itu semua unsur-unsur yang ada di negara itu tata negara kita, instrumen tata negara kita ikut di dalamnya. Makanya kita lihat kemarin. Sebelumnya ada orang yang ngawasin karir-karir hakim itu 54 kilo loh. Sebelum 74 kilo ini ada 54 kilo kan. Ya, termasuk uang gitu. Itu orang yang harus bertanggung jawab mewakili Tuhan loh itu. Ya dia di rumahnya ditemukan. Jadi maksud saya yang orang-orang yang bikin gelap ini kalau kita cari urut-urutannya apa sebenarnya? Di awalnya itu sebenarnya dimulai dari apa yang disebut state captured corruption, political corruption, baru nanti terus urutannya. Karena apapun ceritanya, ketika kemudian politik itu memang harus kita akui demokrasi harus jalan. Demokrasi kita itu tidak jalankan dengan baik. Makanya ada satu badan di Eropa yang namanya Paritas Demokrasi. Paritas Demokrasi ini dari 100 memberi kita angka sekitar 25 something. Kecil banget sih lah, 25. Cara kita membina demokrasi. Apa yang dinilai? Egalitarian di partai politik, terus kemudian banyak hal-hal lain lah yang terkait dengan partai politik, kaderisasinya, terus money politiknya. Rakyat kita kalau nggak dikasih uang cenderung nggak mau milih katanya, karena nasib gua nggak berubah dengan lo. Jadi kasih dulu gua baru gua pilih lo. Nah itu yang kita harus selesaikan. Jadi kalau kita harus mau bikin terang hari ini, kita harus terang-terangan memang. Jangan ada yang kesinggung juga kalau kita bilang pemerintahan sekarang apakah sudah bikin terang atau makin gelap kan gitu kan. Lu bikin baper gitu ya. Lu bikin gelap diusir loh. Kan dibilang kalau bikin gelap lu keluar aja dari sini. Sudah pindah. Padahal kita bilang jangan dong Pak, gua cinta Indonesia masa gua diusir sih. Jangan dong. Kita kan mau bikin terang. Kalau kita mau bikin terang kan kita harus membuka semuanya. Jangan ditutup-tutupi. Makanya selalu saya bilang memberantas korupsi itu kemana aja teorinya selalu ada 4 hal yang disebutnya transparan. Kalau nggak transparan pasti gelap kan. Yang bikin terang harus terbuka kan. Transparan, akuntabel, baru bebas dari konflik kepentingan, baru kemudian fair. Nah, kembali lagi demikian banyaknya orang-orang ditangkap ini karena memang coba deh siapa yang diambil itu? Di antaranya pasti ada tim sukses, ya kan? Iya, itu indikasinya jelas. Jadi political corruption lagi kok yang disebutnya state captured corruption. Terus kemudian yang dimasukin itu selalu kalau nggak pengeluaran negara, ya kan, yaitu akhirnya itu dikenakan di pasal 2, pasal 3, kalau nggak gratifikasi, atau pemerasan, kalau dia pasal 12E itu, jadi memaksa orang, atau menggunakan wewenangnya, wewenangnya disalahgunakan, gitu, yang harusnya jangan, malah dibikin. Yang dibikin malah nggak dibikin, gitu. Yang disebutnya berbuat atau tidak berbuat itu jelas. Terus kemudian ada yang melanggar undang-undang, dan dia nggak peduli itu publik menyorot atau tidak. Karena apa? Dia merasa bahwa dia berada di tempat-tempat yang sembunyi. Dia nggak tahu 8.000 surat yang dikirim ke KPK per tahun itu surat itu dari orang-orang paling dekat dari dia loh. Oh iya, ada juga istrinya kok ngirim, kan selalu biasa yang kayak begitu. Jadi laporan-laporan itu dari orang dekat. Yes, melawan politik juga. Ya itulah kalau Anda mau berkompet, berpolitik, ya bersihkanlah diri Anda atau orang akan mengintip Anda gitu.
Ya kan, contoh yang paling sederhana, tiba-tiba Anda bangun rumah besar, ya kan, rumah itu besar sekali, itu diamatin orang, kan gitu kan, siapa ini orang ini, dari mana uangnya? Iya, dari mana uangnya? Kamu bisa masuk ke LHKPN-nya KPK kan, si A menteri ini, kok nggak ada LHKPN-nya, dia tinggal di rumah itu, kan begitu kan? Termasuk yang FA ini kan akhirnya disebutkan, ya nggak bisa laporin ke LHKPN. Jadi kalau kita fokus kepada pemerintahan sekarang, pemerintahan di kabupaten kota, basically mereka tidak berubah dan KPK itu seperti nggak ada gunanya. Padahal mereka udah asistensi banyak hal loh. Cara ngatur pendapatan, cara ngatur proyek, cara ngatur pengadaan, cara ngatur perizinan. Itu semua dijaga. Itu yang selalu saya bilang, kehadiran KPK di daerah itu orang tetap baik. Tapi kan nggak peduli kan. Coba tanya deh, kalau ada waktu tanya orang-orang yang 11 tadi, 11 kepala daerah itu ya, yang udah diambil itu pernah nggak dia bersentuhan dengan jajaran deputi pencegahan KPK? Pasti dia bilang pernah. Paling nggak akan ketemu pimpinan, tapi ketemu staf yang dikirim oleh KPK ke daerah. Apa problem Pak? Begitu dia bilang hana problem, tapi problem banyak. Ya, jadi itu maksud saya, bukan mereka nggak tersentuh di pencegahan itu agar orang yang tetap baik ini. Tapi ketika transaksi sudah terjadi, kan ya itulah transaksional itu. Hukum ekonominya adalah, ya dia harus meminta. Ngasih 10, masa gue jadi nerimanya jadi 5, ya mintanya gue 20 dong. Ya, ada kaitan nilai tukar juga kan. Iya. Tapi kalau dilihat tadi kan disebutin sama Pak Saud soal ada money politik yang ya lo pilih gue dapat duit biar gue pilih lo gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat dari proses pemilihan begitu ya, ada selain ada ke pemilihnya, tapi ini juga ada ke partainya atau pencalonannya begitu. Nah, kalau dari survei ya atau dari pengalamannya Pak Saud selama ini menangani kasus korupsi kepala daerah, yang bikin berat itu pada saat bagi-bagi duitnya, apakah pada saat pencalonannya atau seperti apa? Ya pertama kan ketika kita ingin menang kan tentu kita akan mengundang semua resource kan. Iya kan, teorinya resource based view disebutnya itu kan. Kan kita kalau mau menang pertempuran itu kan harus ada resource. Resource terlebih utamanya SDM, ya kan? Itu yang saya bilang dulu, bukan saya, KPK waktu itu berpikiran bila perlu semua partai politik hanya boleh di TV ngomongnya 15 menit per partai gitu, misalnya. Atau bannernya itu nggak boleh segede Senayan gitu. Bannernya hanya boleh segede koran gitu kan. Itu batasan-batasan itu kan itu bikin biaya ekonomi tinggi kan. Ya ketika kemudian kita resource-nya terbatas, uangnya terbatas, orangnya terbatas, pengetahuan terbatas, jaringan terbatas. Ini kan mau dikembangin nih semua nih. Uang, orang, barang, jaringan ini kan mau dikembangkan. Kan kita harus masuk sampai kecamatan di bawah kan, sampai ke desa-desa kan. Kalau dia umpamanya katakanlah baik itu presiden maupun gubernur maupun wali kota lah dan seterusnya. Dia kan harus masuk ke tempat yang paling sempit di mana orang punya hak suara di sana. Nah, bagaimana menggapai ini semua kalau resource-nya terbatas? Nah, muncullah Bohir ya kan. Muncullah teman-teman. Gua ini loh ya, Bohir ini udah kebayang nih. Oh, sono tuh gua gali lumayan tuh galian C tuh katanya ada emasnya tuh di bawah tuh kan begitu kan. Ya, muncullah istilah oligark itu gitu. Nah, jadi sekali lagi ketika kemudian pertanyaan tadi Mbak Zila tadi pertanyaannya siapa yang harus bertanggung jawab ya dari awalnya dulu memang itu yang saya bilang selama undang-undang pemilu kita belum menjelaskan atau mengatur pasal yang mengatakan dilarang memberi dan menerima dengan penjelasan yang jelas karena ada kejadian gini loh. Di beberapa kasus itu, yang memberi itu bukan tim sukses. Orang lain. Dia nggak dihukum, karena dia bukan tim sukses katanya. Emangnya Mas Riksi mesti tercantum di dalam tim sukses, namanya masuk tim sukses si A gitu. Enggak juga kan, kamu bisa aja dari orang kan, dari mana kasih. Yang penting dipilih, kita yakinkan. Benar bro, udah Pak, ini ada kok tanda terima segala macam, ini ada foto. Ya, dia nggak tim sukses gitu. Jadi maksud saya, harus masuk ke detail-detail, memberi dan menerima ini harus dihukum dan bagaimana kita mengawasinya. Sehingga kemudian kita bisa meyakinkan, orang datang ke bilik suara, memang gue lihat nih, gue punya barang jago nih orang ini. Integritasnya baik nih, gue pilih dia nih. Kan, maunya kan harapannya begitu kan, jadi nggak ada persoalan-persoalan di resource tadi itu gitu. Jadi sekali lagi, bagaimana kita bisa menciptakan undang-undang itu? Per hari ini, tahun depan kita harus mulai proses pemilu 2027. Per hari ini saya nggak lihat nih kemajuan undang-undang pemilu kita belum ada terlihat. Kayaknya mereka last minute mau bikin manuver kayaknya. Nah ini yang berbahaya.
Sehingga partai-partai politik yang benar-benar berintegritas, sayangnya nggak fair lah bro. Gue pingin mau partai politik ini integritas, dibangun dengan baik. Yang lain karena kemudian punya network dan kemudian nggak punya malu yang gitu, itu kan nggak bisa kayak gitu. Kita kan ada orang malu nyuap. Ada loh, saya ketemu satu calon, dia itu memang idenya banyak banget. Dan dia punya capability, dia punya pengalaman, punya track record. Dia punya resource, dan aku yakin dia nggak akan korup. Dia punya usaha juga gitu. Tapi nggak dipilih orang rakyat, karena rakyatnya nggak dikasih uang gitu loh. Nah, ya, dan kemudian dia kalah memang. Karena dalam hati dia, enggak, saya kalau nyuap saya nggak mau katanya. Tapi orang bilang, nggak bisa dong Pak, Bapak harus kasih gua minimal kita motong kambing kayak malam-malam atau camping di mana kayak gitu. Ini yang mungkin ke depan, saya bilang undang-undang pemilunya harus diperbaiki. Kalau itu belum diperbaiki, Mas Rizky, lu boleh percaya, nanti tahun berapa gitu gue udah nggak ada nih. Ya kan, Zila udah punya cucu nih. Kan. Kejadian yang sama masih terjadi nih. Kameramen udah ganti semua nih, udah ganti semua. Ya, TV-nya mungkin udah ganti nama nih ya. Ya kan, studionya udah pindah gitu. Kejadian juga. Pantas modusnya selalu sama ya? Yes, nggak jauh dari situ, pengadaan barang, pemerasan, perizinan, promosi. Ya mau kepala dinas dimain-mainin kayak gitu kan. Terus kemudian nggak peduli kadang-kadang uang bangun sekolah juga diembat juga sama dia kan.